Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang peranan wanita tani dalam pembangunan. Sebelumnya, perkenalkan saya Feni Wahyu Maulidia dengan NIM 2523100017 dengan teman saya. Saya Wahyu Tinggi Ambayanto dengan NIM 2523100027. Kami dari kelompok 5 izin menjelaskan tentang peranan wanita tani dalam pembangunan. Selanjutnya, yang pertama yaitu peran wanita tani dalam produksi pertanian. Wanita tani memiliki peran ganda, yaitu sebagai pengelola rumah tangga dan sebagai tenaga kerja produktif di lahan. Dalam produksi pertanian, mereka terlibat mulai dari pemilihan benih, penanaman, pemeliharaan atau penyiangan hingga pasca panen. Bagaimana wanita tani dapat mempengaruhi produksi pertanian dan pendapatan keluarga? Yang pertama, peningkatan produktivitas lahan. Keterlibatan wanita dalam detail teknis seperti ketelitian saat menanam dan menyiangi gulma secara langsung menjaga kualitas tanaman. Yang kedua, efisiensi biaya tenaga kerja. Dengan terlibat langsung, keluarga tani dapat menekan biaya pengeluaran untuk buruh eksternal. Yang ketiga, stabilitas ekonomi rumah tangga. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang dikelola wanita lebih banyak dialokasikan untuk nutrisi keluarga dan pendidikan anak. Selanjutnya, bagaimana wanita tani dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam produksi pertanian? Yang pertama, aktif dalam kelompok wanita. Melalui KWT, wanita tani dapat bertukar informasi, mengakses modal, atau simpan pinjam dan belajar berorganisasi, mengikuti penyuluhan pertanian, mengikuti program pemerintah atau LSM yang mengajarkan teknik pertanian modern, penggunaan pupuk organik, dan sistem irigasi yang efisien. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital, belajar menggunakan aplikasi pertanian atau media sosial untuk memantau harga pasar. Yang keempat, pelatihan pengelolaan hasil, mengikuti kursus pengemasan atau packing dan sertifikasi pangan agar produksi mereka bisa masuk ke pasar yang lebih luas seperti supermarket. Selanjutnya, wanita tani dan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari angka pendapatan, tetapi juga dari kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan anggota keluarga. Bagaimana wanita tani dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan masyarakat? Yang pertama, ketahanan pangan dan gizi keluarga. Wanita tani sering memanfaatkan pekarangan rumah atau konsep kawasan rumah pangan lestari untuk menanam sayuran dan beternak skala kecil. Yang kedua, pengelolaan keluarga yang stabil. Secara sosiologis, wanita cenderung memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan jangka panjang keluarga. Yang ketiga, pemberdayaan sosial masyarakat. Melalui kelompok wanita tani atau KWT, mereka menciptakan jaring pengaman sosial kerjasama antar wanita tani dan bentuk koperasi. Yang keempat, kelestarian lingkungan. Wanita tani sering menjadi pelopor pertanian berkelanjut dan penggunaan pestisida alami yang menjaga ekosistem desa tetap sehat dan generasi yang akan mendatang. Selanjutnya, akses terhadap sumber daya dan layanan. Hambatan utama wanita tani seringkali adalah keterbatasan akses formal dibanding petani laki-laki. Bagaimana wanita tani dapat meningkatkan akses mereka ke sumber daya dan layanan? Wanita tani dapat meningkatkan akses mereka ke sumber daya dan layanan pertanian melalui legalisasi kelompok atau formalisasi, pemanfaatan kredit usaha rakyat, literasi digital dan informasi, advokasi melalui kebijakan desa. Selanjutnya, partisipasi wanita tani dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah bentuk tertinggi dan pemberdayaan. Ketika wanita tani memiliki suara, arah pembangunan pertanian menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.
Nah, bagaimana wanita tani dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat? Yang pertama, kontribusi ekonomi. Dengan menghasilkan pendapat sendiri, wanita tani memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan alokasi pengeluaran rumah tangga seperti investasi, alat pertanian, atau pendidikan anak. Yang kedua, manajemen resiko. Wanita tani seringkali menjadi penentu dalam diversifikasi tanaman keputusan mereka untuk menanam berbagai jenis sayuran. Yang ketiga, koperasi dan kelompok tani. Wanita tani yang aktif di organisasi dapat mempengaruhi kebijakan lokal terkait distribusi. Yang keempat, partisipasi mereka dalam musyawarah desa, memastikan bahwa kebutuhan spesifik perempuan seperti akses air bersih untuk pertanian atau pelatihan pengelolaan pangan masuk dalam anggaran pembangunan desa. Selanjutnya, bagaimana wanita tani dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, peningkatan literasi keuangan. Memahami arus kas dan analisis untung rugi usaha tani membuat mereka lebih percaya diri saat berdiskusi mengenai investasi besar. Yang kedua, pelatihan kepemimpinan. Mengikuti workshop komunikasi persuasif dan kepemimpinan agar berani bicara di depan umum. Yang ketiga, penyediaan data dan informasi. Wanita tani mengetahui informasi tentang tren pasar dan kebijakan pemerintah akan memiliki argumen yang lebih kuat dan berbasis fakta saat mengambil keputusan strategis. Yang keempat, jejaring. Bergabung dengan asosiasi petani tingkat regional atau nasional untuk melihat perspektif yang lebih luas. Selanjutnya, yang keempat yaitu wanita tani dan pendidikan. Pendidikan di sini tidak hanya berarti sekolah formal, tetapi juga pendidikan informal seperti pelatihan teknis, sekolah lapang, dan literasi digital. Bagaimana wanita tani dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka melalui pendidikan? Yang pertama, pendidikan vokasi dan kursus singkat. Mengambil pelatihan khusus pasca panen seperti teknik pengemasan vakum, pembuatan sertifikasi halal, dan pengolahan limbah pertanian menjadi pupuk cair atau padat. Nah, yang kedua, literasi digital. Memanfaatkan platform belajar daring atau YouTube untuk mempelajari tanaman hias atau teknik hidroponik yang memiliki nilai jual tinggi di perkotaan. Yang ketiga, pendidikan literasi keuangan. Belajar cara membuat pembukuan sederhana, menghitung titik, dan memisahkan keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha tani. Selanjutnya, bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi peran wanita tani dalam pembangunan? Peningkatan efisiensi produksi. Wanita tani yang terdidik mampu menerapkan teknologi tepat guna sehingga hasil panen meningkat dengan penggunaan input atau pupuk yang lebih efisien. Yang kedua, kemampuan adaptasi perubahan iklim. Pendidikan memberikan pengetahuan tentang pola cuaca dan varietas tanaman tahan kekeringan sehingga mereka menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim global. Yang ketiga, transformasi dari buruh ke pengusaha. Dengan pendidikan manajemen, wanita tani tidak hanya menjual gabah, tetapi mampu mengelola UMKM pengolahan hasil tani yang menyerap tenaga kerja di desa. Yang keempat, pendidikan keluarga. Wanita tani yang terdidik cenderung mengutamakan pendidikan anak-anaknya. Selanjutnya, yang kelima, wanita tani dan kesehatan. Kesehatan merupakan modal dasar produktivitas wanita tani yang sehat dan teredukasi mampu menciptakan lingkungan yang tangguh terhadap penyakit. Bagaimana wanita tani dapat mempengaruhi kesehatan keluarga dan masyarakat? Yang pertama yaitu pemenuhan gizi. Melalui pemanfaatan pekarangan atau apotek hidup dan warung hidup, wanita tani menyediakan akses langsung seperti sayuran segar, buah-buahan, dan tanaman obat tanpa pestisida kimia. Yang kedua, higienitas lingkungan. Wanita tani sering menjadi penggerak dalam pengelolaan limbah rumah tangga dan kotoran ternak menjadi pupuk kompos sehingga mengurangi resiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan di desa. Yang ketiga, keamanan pangan. Sebagai pengolah hasil panen, wanita tani berperan memastikan teknik pencucian, penyimpanan, dan memasak yang benar guna menghindari kontaminasi bakteri atau sisa pestisida pada makanan keluarga.
Nah, selanjutnya, bagaimana wanita tani dapat meningkatkan akses mereka ke layanan kesehatan? Yang pertama, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Memastikan diri dan keluarga terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan baik secara mandiri maupun melalui penerima bantuan umum atau PBI yang difasilitasi oleh perangkat desa. Yang kedua, pemanfaatan pospindu. Aktif hadir dalam cek kesehatan rutin bagi orang dewasa yang diadakan di desa untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi atau diabetes akibat beban kerja fisik yang berat. Yang ketiga, layanan telemedicine. Meningkatkan kemampuan menggunakan smartphone untuk berkonsultasi dengan dokter secara daring saat jarak ke puskesmas atau rumah sakit cukup jauh dari lokasi lahan pemerintah pertanian. Selanjutnya, wanita tani dan lingkungan. Wanita tani memiliki pengetahuan tradisional yang mendalam tentang siklus alam yang jika dikombinasikan dengan kesabaran ekologis akan menjadi kekuatan besar dan pelestarian lingkungan. Nah, bagaimana wanita tani dapat mempengaruhi lingkungan dan ekosistem? Yang pertama, pelestarian keanekaragaman hayati. Wanita tani biasanya lebih telaten dalam menyimpan dan memelihara benih lokal. Mereka cenderung menanam berbagai jenis tanaman di pekarangan yang menjaga ekosistem serangga, penyerbukan, dan kesuburan tanah tetap stabil. Yang kedua, perubahan iklim. Dengan menanam pohon peneduh atau tanaman keras di sekitar lahan tani, wanita tani membantu penyerapan karbon dan mencegah erosi tanah yang dapat menyebabkan longsor. Yang ketiga, penerapan pertanian organik. Banyak wanita tani yang mempelopori penggunaan pestisida nabati dan pupuk kompos rumah tangga. Hal ini mengurangi pencemaran kimia pada tanah dan sumber air tanah di desa. Selanjutnya, bagaimana wanita tani dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam pengelolaan lingkungan? Yang pertama, pelatihan pembuatan pupuk alami. Mengikuti workshop tentang pemanfaatan limbah dapur dan kotoran ternak menjadi pupuk organik cair atau PCO atau kompos padat untuk mengurangi ketergantungan pada input kimia. Yang kedua, edukasi pengelolaan sampah plastik. Mengurangi penggunaan plastik atau wadah bibit sekali pakai dengan beralih ke bahan organik seperti daun pisang atau bambu untuk menjaga tanah dari polusi mikroplastik. Yang ketiga, penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Belajar mendesain pertanian yang meniru ekosistem alam di mana setiap tanaman memiliki fungsi saling mendukung sehingga minimalkan limbah. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu wanita tani dan teknologi. Teknologi bagi wanita tani bukan sekedar alat, melainkan instrumen pemberdayaan yang mampu memangkas beban kerja fisik dan memperluas jaringan pasar. Bagaimana wanita tani dapat mempengaruhi penggunaan teknologi dalam pertanian? Yang pertama, adaptasi teknologi pasca panen. Wanita tani sering menjadi pionir dalam penggunaan mesin pengolahan hasil seperti mesin pengering, mesin penggiling padi modern, atau alat vakum pengemasan. Kedua, aplikasi budidaya dan keuangan. Melalui kelompok tani, wanita mulai menggunakan aplikasi pencatatan keuangan digital dan aplikasi deteksi hama berbasis AI yang membantu akurasi data dalam keluarga tani. Yang ketiga, pemanfaatan platform digital. Wanita tani lebih aktif menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram untuk memasarkan hasil tani langsung ke konsumen. Bagaimana teknologi dapat mempengaruhi peran wanita tani dalam pembangunan? Yang pertama, efisiensi waktu dan tenaga. Penggunaan teknologi seperti mesin penanam atau sistem irigasi otomatis mengurangi beban kerja fisik yang berat.
Yang kedua, peningkatan akses informasi. Teknologi internet meruntuhkan hambatan geografis. Wanita tani kini bisa mengakses info cuaca, harga pasar global, dan teknik budidaya terbaru secara mandiri tanpa harus menunggu penyuluh lapangan. Yang ketiga, kemandirian ekonomi. Akses ke layanan perbankan digital memudahkan wanita tani mendapatkan modal usaha dan melakukan transaksi pembayaran tanpa harus meninggalkan lahan atau rumah. Yang kedelapan, wanita tani dan pasar. Akses pasar yang adil adalah kunci agar wanita tani tidak hanya menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi pedesaan, tetapi juga menjadi pemain utama. Bagaimana wanita tani dapat mempengaruhi akses mereka ke pasar dan meningkatkan pendapatan? Yang pertama yaitu koperasi. Dengan menjual hasil tani secara berkelompok kolektif, wanita tani memiliki volume barang yang besar sehingga memiliki posisi tawar yang lebih tinggi saat bernegosiasi harga dengan pedagang besar ataupun perusahaan. Yang kedua, pemangkasan rantai distribusi. Wanita tani yang proaktif mencari akses langsung ke konsumen seperti pasar tani, catering, atau restoran dapat memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Yang ketiga, standarisasi kualitas. Dengan menerapkan pengawasan mutu quality control yang ketat, wanita tani membangun kepercayaan pasar sehingga produk mereka dapat menembus pasar modern, supermarket, atau pasar ekspor. Hanya bagaimana wanita tani dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam pemasaran. Yang pertama, pemanfaatan digital marketing. Belajar menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, bisnis, dan platform marketplace untuk mempromosikan produk secara visual dan menjangkau pelanggan di luar wilayah desa. Yang kedua, pelatihan branding dan packing. Mengikuti kursus desain kemasan yang menarik dan informatif, mencantumkan izin PIRT, label halal, dan tanggal kadaluarsa agar produk terlihat profesional dan dipercaya konsumen. Yang ketiga, riset pasar mandiri. Belajar mengamati tren kebutuhan konsumen, misalnya saat ini masyarakat lebih menyukai produk sehat, sehingga wanita tani dapat menyesuaikan jenis tanaman. Yang kesembilan, wanita tani dan kebijakan. Kebijakan yang responsif gender dapat menjadi akselerator luar biasa bagi kesejahteraan petani perempuan. Namun hal ini memerlukan partisipasi aktif dari mereka sendiri. Bagaimana wanita tani dapat mempengaruhi kebijakan dan regulasi yang mempengaruhi mereka? Penguatan organisasi. Dengan bergabung dalam tani tingkat nasional, wanita tani dapat melakukan lobi kolektif kepada pemerintah untuk menuntut hak atas tanah, subsidi pupuk yang merata, dan perlindungan harga. Yang kedua, pemanfaatan media sosial. Menyuarakan isu lapangan seperti kelangkaan bibit atau dampak limbah melalui media sosial agar menjadi isu publik yang mendapat perhatian pembuat kebijakan di tingkat pusat. Yang ketiga, aliansi dengan LSM dan akademisi. Bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan riset berbasis data mengenai kontribusi mereka. Data yang kuat dapat digunakan untuk mendesak pemerintah mengeluarkan regulasi yang lebih memihak perempuan. Regulasi dapat mempengaruhi peran wanita tani dalam pembangunan. Yang pertama, kepemilikan dan hak atas tanah.
regulasi yang menjamin hak kepemilikan tanah bagi perempuan memungkinkan mereka mendapatkan anggunan kredit bank dan kepastian usaha jangka panjang. Yang kedua, program bantuan spesifik gender. Kebijakan yang memberikan kuota khusus bagi kelompok wanita tani dalam penerimaan bantuan alat mesin pertanian akan mempercepat modernisasi di kalangan petani perempuan. Selanjutnya yang ketiga, infrastruktur pedesaan. Kebijakan pembangunan jalan, usaha tani, dan akses air bersih yang dekat dengan pemukiman sangat membantu mengurangi beban kerja ganda wanita tani. Yang ke-10, wanita tani dan pemberdayaan. Pemberdayaan wanita tani adalah investasi strategis dalam pembangunan nasional. Ketika seorang wanita tani berdaya, dampaknya akan meluas dari sekedar peningkatan hasil panen menjadi transformasi kesejahteraan sosial dan ekonomi desa. Bagaimana wanita tani dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka untuk mempengaruhi pembangunan? Yang pertama, penguasaan teknologi informasi. Dengan bergabung dalam tani tingkat nasional, wanita tani dapat melakukan lobby kolektif kepada pemerintah untuk menuntut hak atas tanah, subsidi pupuk yang merata, dan perlindungan harga. Yang kedua, kepemimpinan organisasi. Aktif dalam kelompok wanita tani atau koperasi dengan memiliki posisi struktural, wanita tani dapat bernegosiasi dengan kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan anggaran pembangunan juga menyentuh kebutuhan perempuan tani. Hanya bagaimana pemberdayaan wanita tani dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Yang pertama, peningkatan nutrisi dan kesehatan keluarga. Wanita yang berdaya cenderung mengalokasikan pendapatannya untuk pangan bergizi dan layanan kesehatan. Yang kedua, investasi pendidikan anak. Penelitian menunjukkan bahwa ketika wanita memiliki kontrol atau keuangan, prioritas utama mereka adalah pendidikan anak. Yang ketiga, ketahanan pangan masyarakat. Pemberdayaan wanita tani melalui program kawasan rumah pangan lestari menjamin ketersediaan pangan di tingkat mikro, RT, RW sehingga masyarakat lebih tangguh menghadapi krisis pangan global. Ya, cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.